Halo Gemini, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tahunan untuk 2021 buat Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars. Pokoknya kalian yang aku identifikasikan sebagai Gemini. Ya, jadi kita akan melihat kira-kira energinya apa di tahun 2021, ceritanya, pesan-pesannya gitu ya. Secara garis besar, walaupun setiap pembacaan, tahunan itu pasti agak lama gitu ya, nanti aku akan baca, ini aku udah tarik beberapa kartu oracle dari deck-deck yang aku sudah tentukan. Nanti abis itu kita masuk ke pembacaan tarotnya, aku akan bagi 3 2021-nya, bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Semua kartu akan aku baca secara upright, jadi kalau memang misalnya terlihat memang ada message yang ada kesulitan atau ada apa gitu pasti akan terlihat dan apa namanya, ya aku akan ceritakan gitu ya. Gunanya apa? Karena ini dibacakan sebelum 2021, kalau ada sesuatu yang kalian memang tidak suka atau tidak sesuai dengan keinginan kalian, kalian bisa antisipasi, bisa dicegah, bisa dirubah ya, tidak ada yang set in stone. Dan sebelum aku mulai, aku mau pesankan bahwa pembacaan ini adalah pembacaan general yang pasti tidak akan resonate untuk semua orang dan kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik. Pesanku selalu jangan ditelan bulat-bulat ya. Eh, Dilihat yang mana yang berguna, yang kalian perlukan yang mana, tinggalin sisanya dan jangan memaksakan gitu ya, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan bukan hanya dari apa ya, dari pembacaannya saja, tapi juga misalnya kalian tidak sesuai dengan tarot reader-nya atau style tarot reader-nya, juga silahkan move on, cari yang sesuai dengan kriteria kalian ya. Oke, Gemini kita lihat pertama kita punya The Lover card. Oke, kamu ada di dalam energimu sendiri. Kamu fokusnya di 2021 adalah dirimu sendiri. Dan buat beberapa dari kamu ini bisa jadi masalah cinta dan asmara, termasuk juga masalah komitmen, termasuk juga masalah kontrak ya. Bisa jadi mungkin kamu ingin berkolaborasi, bekerja sama dengan orang, tetapi masalah komitmen itu aku juga melihat pesannya di sini. Buat beberapa dari kamu, aku melihat kamu mungkin ada keinginan-keinginan untuk mengembangkan diri, ya. Mengembangkan diri itu luas, banyak sekali hal, ya, yang bersangkutan dengan itu cabang-cabangnya juga luas. Tapi aku lihat kalian ingin mempertajam ataupun meningkatkan apa yang sudah ada dalam diri kalian ke arah yang lebih baik. Dan mungkin buat kalian, kalian ingin penampilan kalian lebih baik, performa kalian dalam bekerja bisa lebih baik, ataupun mungkin, kalian pengen belajar lagi, ngambil course, ataupun mungkin belajar melalui online dari platform-platform yang ada gitu ya. Tapi ada mengenai belajar, latihan, mencari ilmu, menggali informasi, dan itu semua yang pastinya gunanya adalah membuat kalian, apa ya, lebih lebih maju, lebih pintar, lebih berkembang, dan lebih ke arah yang positif gitu. Itu yang aku lihat. Buat beberapa dari kalian juga fokusnya di masalah, keuangan. Mungkin kalian, apa namanya, pengen cari kerja ataupun pengen peningkatan di dalam segi keuangan atau income kalian. Dan ini termasuk, "Kok kayaknya karir gue stuck di sini nih, kayaknya gue harus punya skill lain ataupun gue harus sekolah lagi atau gue harus belajar lagi supaya, mungkin gue bisa dipromosiin ataupun mungkin aku bisa diposisikan di tempat yang lebih tinggi gitu atau untuk memperlancar karir kalian. Termasuk juga gue pengen buka usaha nih. Nah, untuk membuka usaha itu, untuk membuka apalah yang kalian ingin karyakan itu, kalian membutuhkan diri kalian untuk mempelajari hal-hal tertentu. Kalau yang aku lihat tuh nanti banyak hal-hal semacam ini yang akan, eee, apa ya, yang kencang sekali di tahun 2021 mengenai Gemini. Oke,
Ini termasuk ya hal maksudnya dalam kamu bekerja, dalam kamu belajar, dalam kamu berusaha itu kan pastinya kamu harus punya komitmen juga. Komitmennya kadang-kadang kalau sama orang lain itu lebih gampang kita untuk menepati gitu ya. Yang susah untuk ditepati kadang-kadang adalah komit terhadap diri sendiri. Hari ini gue pengen, pokoknya gue tahun 2021 gue pengen apa ya misalnya punya six pack gitu. Terus, ya itu kan nggak bisa didapat dengan misalnya 3 bulan sekali nge-gym gitu kan, itu kan harus, dengan sesuatu yang terjadwal, tertata gitu ya, dan dijalani dengan disiplin, dijalani dengan satu konsistensi gitu ya. Makanya bisa ada hasil, karena apa? Ada, konsistensi di situ, ada komitmen di situ, ada perjuangan di situ. Dan kadang-kadang dalam menjalani konsistensi dan komitmen ini banyak perjuangan. Perjuangan apa? Termasuk dalam membuang atau mengikis hal-hal yang tidak mensupport hal ini. Ataupun, karena kita fokus jadi kita, apa ya, ngebagi waktu lebih banyak untuk fokus dengan apa yang ingin kita kerjakan dibanding mungkin main-main, nonton, dan apa ya, nongkrong sama temen dan lain sebagainya. Jadi kalau yang aku lihat di sini, kamu lebih apa ya, terfokus dengan hal yang kamu pengen wujudkan ini, yang pengen kamu lakukan ini, dan di mana itu memotong beberapa hal yang biasa kamu lakukan, gitu. By the book. Oke, kalau aku lihat di sini beberapa dari kalian mungkin melakukan sesuatu, bisa jadi ini masalah kamu melakukan plek-plek dari apa yang diajarkan dan apa yang menjadi teori gitu loh. Rasanya seperti itu gitu ya. Aku kadang-kadang membaca apa pesannya itu tidak, ya tergantung dengan apa yang aku dapat. Ya, maaf kalau ada bunyi-bunyi karena ada yang lagi menata-nata di sana. Oke, balik lagi ke pembacaan. Aku melihat di sini ada sesuatu yang mungkin sudah kalian jalani dan mungkin buat beberapa dari kalian, kalian mulai timbul rasa bosan. Buat beberapa mungkin bukannya rasa bosan, tetapi aku kok sudah tidak cocok lagi menjalani ini. Karena mungkin hal itu adalah bisa jadi tradisi ya, tradisi dari keluarga, tradisi dari sudah turun-temurun gitu ya, ataupun ini adalah apa yang dalam sisi publik adalah normal adanya ataupun yang umum dilakukan. Yang aku lihat di sini, kalian ada keinginan untuk nge-break rule itu, mem-break satu tradisi atau sesuatu yang sudah berjalan gitu loh. Kalian ingin mengadakan revolusi, perubahan, termasuk juga merubah diri kalian. Gue selama ini selalu melakukan hal A, B, C, D, E yang gue anggap bahwa inilah yang disukai orang, inilah yang diterima orang, inilah yang diinginkan orang, dan mungkin kamu selama ini apa ya, mengikuti dan kamu akhirnya mengambil satu keputusan untuk gua nggak mau lagi jadi pengikut, gua mau jadi leader, gua mau jadi yang menginfluence, bukan gua menurut-nurut orang lagi gitu loh. Itu hanyalah sebagai contoh, tetapi kalau yang aku lihat itu seperti ada sesuatu, eee mungkin juga sistem-sistem yang kalian bikin, struktur yang kalian bikin, ya, yang sudah ada selama ini yang mungkin memerlukan satu perombakan. Cuman buat beberapa dari kalian bisa jadi ini adalah, eee,
ada hal-hal di dalam kehidupan kalian yang kurang terorganize, kurang termanage, kurang terstruktur dengan baik, yang membutuhkan perhatian kalian, di mana kalian misalnya mungkin sudah waktunya untuk membuat sesuatu yang lebih tertata gitu ya. Ini bisa jadi dalam kehidupan ya, dalam mungkin juga dalam cara kita mengelola keuangan, mengelola pekerjaan, mengelola waktu dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang kita suka gitu ya tanpa sadar, pengennya sih seenak gue gitu, tapi gue nggak mau diatur, tapi begitu hasilnya nggak sesuai, kitanya komplain gitu. Nah, hal semacam itu tuh kadang-kadang tanpa disadari gitu ya, karena, eee, ada hal-hal yang perlu ditata. Bukan berarti kita menjadikan hidup kita itu adalah kehidupan yang kaku, tetapi apa, hal-hal ini tertata untuk memudahkan kita juga dalam melakukan hal-hal dalam kehidupan, dan juga agar kita lebih mudah untuk membagi waktu, membagi tenaga, dan lain sebagainya, gitu. The initiation, rite of passage, crossing the threshold. Oke, ini kalau yang aku lihat tuh semacam satu masa ujian sebelum kamu mencapai apa yang kamu inginkan, hasil yang kamu inginkan, tempat yang kamu tuju, dan lain sebagainya. Jadi ada satu situasi, ya kurang lebih mungkin 2021 ini adalah seperti kamu melewati, ini adalah batas yang ingin kamu lewati, di mana ya waktu melewati itu ya pastinya gitu ya, ini akan ada, tantangan-tantangannya tersendiri. Segala transformasi, maksudnya dalam transformasi di mana kamu ingin mengadakan satu perubahan di dalam kehidupan kamu ke arah yang lebih baik. Jarang sekali ini membuat orang nyaman dan santai-santai dan, apa ya, leha-leha gitu ya. Dalam proses transformasi ini akan banyak hal yang kamu dealing, banyak sekali. Kadang ada konflik, kadang ada goncangan, kadang ada masalah, kadang ada, dan kadang-kadang itu bukan hanya berhadapan atau hal yang kita hadapi dengan orang lain saja atau dengan hal-hal di luar diri kita. Banyak hal-hal yang kita hadapi ya di dalam diri kita sendiri yang menyebabkan mungkin halangan-halangan itu. Salah satu mungkin, adalah bagaimana kita melimit diri kita, bagaimana ketidakpercayaan kita akan kemampuan kita, ketidakpercayaan akan diri kita, dan ketidakmampuan kita melihat kelebihan kita, kemampuan kita, dan hal lainnya, gitu loh. Hal-hal seperti itu mungkin terdengar sepele ya, tapi besar dampaknya di saat kamu ingin melakukan satu manifestasi ataupun kamu ingin mewujudkan sesuatu dan kamu punya yang namanya, limited belief gitu ya, di mana kamu punya keraguan, di mana kamu banyak cemasnya, di mana kamu banyak rasa insecurities-nya, ataupun, kebiasaan-kebiasaan yang kamu maklumi, yang adalah punya diri kamu, yang sering kali menghambat jalan kamu. Nah, ini yang dibutuhkan adalah fokus, gitu ya. Fokus dan kelapangan diri, jiwa, hati gitu ya, kerapangan hati kita untuk berani melihat hal apa sih yang selama ini, gua biarkan, dan beranikah kalian men-challenge hal itu untuk merubahnya, gitu loh. Karena satu yang hal biasa di saat kamu ingin merubah itu akan butuh satu proses waktu dan pembiasaan, ya. Oke, make a move. Lakukan sesuatu, melakukan satu tindakan. Terhadap apa? Terhadap keinginan-keinginan kamu. Kalau kamu punya wacana-wacana di dalam, pikiran kamu punya keinginan, kamu punya cita-cita, punya harapan, impian, dan lain-lain sebagainya yang selama ini, hal itu cuman kamu pikirin, kamu lamunin, kamu doain gitu ya, tetapi kamu tidak mengambil
satu langkah atau satu tindakan untuk mewujudkannya menjadi satu kenyataan. Nah, ini make a move, lakukan sesuatu. Mulai melakukan inisiatif terhadap mimpi-mimpi kamu, di mana adalah menaruh mimpi itu di dalam kenyataan, bukan hanya di keep di dalam pikiran gitu. Nah, ini adalah waktu-waktu di mana kamu diajak, "Ayo dong Gemini, mulai dong," gitu kan. Selama ini cuman dipikirin, takut misalnya takut, "Aduh nanti aku begini, aku begitu, aku belum pinter, aku belum cakep, aku belum," eee, contoh nih misalnya, "Aduh aku pengen bikin apa gitu, tapi aku belum kurus," gitu kan. Itu contoh kecil banget ya. Kapan? Kapan mulainya? Gitu ya, kapan mulainya? Mulai dari hal-hal terkecil gitu. Hal terkecil apa? Ya itu ya keberanian pertama, kemauan kedua. Pertamanya adalah niat dan perbuatan. Nah, ini adalah perbuatannya yang diajak untuk kamu memulai hal yang kamu inginkan ini ya. Dance, menari. Move your body to music. Oke, kalau aku lihat di sini ya nikmatin ya. Maksudnya itu lebih lepaskan atau biarkan dirimu bebas berekspresi, mengekspresikan perasaanmu tanpa dibatas-batasi dengan rasa nggak enak, malu, apa kata orang, apa kata tetangga, apa kata keluarga, apa kata pasangan dan lain sebagainya. Lakukan apa yang kamu rasakan, katakan apa yang kamu rasakan, intinya ekspresikan diri kamu gitu. Dance with the rhythm of life. Aku lihat di sini ya kamu harus mengikuti irama dari kehidupan ini. Jangan diresist, jangan melawan gitu ya, jangan dilawan. Karena apa? Semakin kita melawan gitu loh alur dari kehidupan ini, kita akan capek dan kadang-kadang itu malah menyebabkan satu erupsi gitu ya. Tapi saat kita mengalir gitu ya, mengalir bersama hidup ini, ya memang alirannya tidak selalu lancar, kadang stuck, alirannya tidak selalu tenang, kadang bergelombang, kadang beriak, kadang kencang gelombangnya. Tapi saat kamu bisa menari bersama irama, mengikuti irama dalam kehidupan kamu, kamu akan bisa lebih menikmati hidupmu, bisa. Kadang ada loh orang yang saking menikmati hidupnya, dikala dia menemukan kesulitan atau problem, ataupun di saat hidupnya tidak baik-baik saja, dia tetap bisa menikmati bahwa ini adalah part of my life. Ini adalah part of kehidupan yang gue jalanin. Bahwa gue ketemu dengan kesulitan, tapi percaya bahwa segala sesuatunya tidak ada yang abadi. Begitu juga dengan masalah kita. Gitu. Manifest your dreams through dance. Ya, kalau yang aku lihat di sini, manifestasikan mimpi-mimpi kamu nih ya, dengan menikmati alur dan jalan cerita di dalam kehidupan kamu. But buat beberapa dari kamu, mungkin kamu di tahun 2021 ini literally kamu mungkin pengen lebih banyak mengolah tubuh gitu ya, ataupun melakukan aktivitas yang membuat diri kamu lebih banyak bergerak, atau ya seperti kata-kata ini kamu lebih senang untuk dengar musik, kamu suka joget gitu ya, suka dance dan lain sebagainya. Bisa aja buat beberapa dari Gemini ya. Engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Oke, ini masalah komitmen.
Buat beberapa dari kamu yang sudah punya pasangan, mungkin ingin membawa hubungannya untuk lebih dalam lagi, mengesahkan mungkin apa hubungan kalian, ini juga masih ada sangkutannya dengan komitmen ya, atau mungkin kamu bertemu dengan orang yang nantinya akan menjadi pasangan kamu. Do some research. Oke, lakukan penelitian, pelajari dulu gitu ya. Ini artinya you need more information about this situation. Kamu membutuhkan informasi-informasi yang lebih mengenai situasi ini. Look into it further before proceeding. Oke. Kalau yang aku lihat pesannya adalah di saat kamu ingin melakukan satu tindakan, terutama tindakan-tindakan yang cukup krusial gitu ya, baik yang bersangkutan dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Karena aku lihat di sini mengenai kamu ingin membreak sesuatu gitu ya. Kamu ingin mengadakan perubahan. Sebelum kamu melakukan hal tersebut, di sini aku lihat pesannya adalah lakukanlah penelitian, pelajari situasinya ya. Gali informasi sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya mengenai apa yang ingin kamu lakukan untuk benar-benar mengedukasi kamu gitu loh, untuk mendapatkan pemahaman, pengertian, dan sehingga kamu juga mengerti, kira-kira bisa menggambarkan gimana kalau gue menjalani ini, cara apa. Jadi hal itu lebih, nah ini lagi, lebih bisa kamu tata dengan baik gitu ya. Jadi sebelum melakukan hal-hal yang besar, ya ingat, pikirin dulu, pelajarin dulu. Oke, kita masuk ke dalam tarotnya ya. Aku belum siap. Oke. Bagian pertama untuk Gemini tahun 2021 ada apa? Oke. Five of Pentacles. Kamu mungkin melewati sesuatu kesulitan ya di akhir tahun, dan kamu masih terkena awal-awal tahun nih, masih ada residunya gitu. Buat beberapa dari kamu mungkin baru keluar dari satu hubungan, baru keluar. Dari tadi aku melihat bolak-balik tuh lompat gitu, tapi aku nggak ambil karena aku memang belum siap. Tapi aku dari tadi lihat ada Eight of Cup ya, dimana itu adalah seseorang yang walking away, meninggalkan sesuatu, meninggalkan satu hubungan, satu pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan ini aku lihat buat beberapa dari kalian, mungkin ada perasaan, aku meninggalkan tahun ini kok kayaknya kehidupanku masih belum banyak berubah. Apa yang aku ingin mungkin masih belum, terpenuhi dengan maksimal gitu loh. Dan mungkin buat beberapa dari kamu ya baru keluar gitu ya, baru keluar melewati satu kesulitan, buat beberapa mungkin baru keluar dari hubungan gitu ya, membuat kamu ngerasa gue kesepian, hidup gue susah dan lain sebagainya. Masih terkena residu kalau yang aku lihat di sini. Tapi ya kamu nih, Temperance, healing. Kamu healing, kamu fokus kepada dirimu, kamu mencari ketenangan, berusaha memaintain gitu loh, memaintain ketenangan, kedamaian. Kamu ya memulihkan diri pribadi, hati, perasaan, berusaha untuk menjaga keseimbangan kamu gitu ya. Mungkin tadinya aku lebih cemas, aku lebih takut, aku ngerasa kesepian, ngerasa sendiri dan lain sebagainya. Dan di sini kamu balik kepada dirimu, mencari ketenangan itu, mencari kebahagiaan itu, mencari kedamaian itu gitu loh, mencari apa sih yang aku butuhkan, apa sih yang aku pengen lakuin, apa sih yang aku harus lakukan. Ya, di sini kalau yang aku lihat ya,
fokus kamu adalah bagaimana caranya untuk aku bisa mandiri. Buat beberapa dari kamu itu yang aku lihat. Bisa mandiri, bisa menikmati diriku dengan dan tanpa orang lain. Buat beberapa dari kalian bahkan mungkin berpikir, "Kayaknya gue harus fokus sendiri aja deh, soalnya selama ini gue sama orang lain malah bikin gua ribet dan malah bikin gua susah." Buat beberapa dari kamu ini mungkin bukan melulu masalah cinta. Bisa jadi kamu sudah mencoba beberapa kali bekerja sama dengan orang lain. Tetapi mungkin di dalam kerjasama itu ada masalah-masalah tertentu dan kamu ngelihat, kok kayaknya gue kerja sama orang lain, gue kerja sama orang lain, ataupun gue kerja di perusahaan tuh kayaknya tuh apa ya, banyak banget gitu loh drama dan masalahnya. Kayaknya gue berpikiran atau gue pengen ngelakuin sesuatu sendiri. Di sini aku lihat kamu banyak seperti kayak gini loh, mungkin nemuin hobi baru gitu ya. Tetapi mungkin aku ngelihat di sini kamu ya menyibukkan diri kamu dengan hal-hal yang kamu suka gitu. The Sun. Ya, lebih happy, lebih bisa menikmati kehidupan gitu kan. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu memutuskan, "Ah, gue pengen ini ah, traveling ah, gue mau, refreshing," gitu kan ya. Gue dari awal tuh, ribet, susah gitu ya, dan mungkin di sini kamu mulai healing dan kamu mulai apa ya, membebaskan diri kamu gitu loh. Dan bisa jadi dikarenakan kamu melepaskan diri kamu dari satu situasi, membuat kamu memiliki kebebasan itu dan kamu bisa melakukan hal-hal yang kamu sukain. Sehingga apa ya, otomatis kamu akan ngerasa lebih happy ya. King of Swords. Oke. Ya, di sini aku lihat, ya di sini kamu seperti kayak punya satu ide gitu ya, satu ide untuk melakukan sesuatu. Ini kayak kamu lagi nyusun-nyusun strategi gitu loh, menyusun strategi dan aku rasain sih lebih ke masalah-masalah pekerjaan, urusan seperti itu ya, uang dan lain sebagainya. Aku juga melihat ya mempelajari mempelajari situasi dan ini mungkin bersangkutan dengan itu, kamu mau belajar, mau mau apa ya, mengembangkan diri kamu, mengembangkan skill kamu, ya kan? Ace of Swords. Dan kamu lihat bahwa kayaknya kalau gue mau ngelakuin ini, gue harus mengadakan satu perubahan besar. Mungkin dari cara kamu dan lain sebagainya yang tadi aku udah jelasin. Termasuk juga untuk memutuskan atau mengganti atau membuang hal-hal yang kamu lihat, kayaknya gue nggak bisa deh pakai cara itu lagi. Kayaknya gue nggak bisa deh bareng-bareng sama ini orang lagi. Kayaknya gue nggak boleh deh punya kelakuan yang begini atau cara gue melakukan hidup gua gitu ya, itu dengan cara yang seperti ini, yang ada gue kayak kemarin-kemarin lagi, kena masalah lagi, yang ada semuanya ke-pending-pending lagi. Nah, ini yang aku lihat, kamu mulai dapat seperti pencerahan-pencerahan, ide-ide, termotivasi, terinspirasi gitu ya, dan kamu melihat lebih jelas gitu, pikiran kamu lebih terang gitu ya, lebih jelas, "Kenapa ya waktu itu gua harus kehilangan pekerjaan ini. Kenapa ya gue harus kehilangan orang ini? Ini contoh. Dan kamu setelah kamu berhasil melepaskan, kamu mendapatkan ketenangan, kamu merasa lebih bebas dan kamu apa ya, seperti melihat sebuah dunia baru gitu loh di dalam pikiran kamu. Ternyata itu semua harus gue jalanin untuk gue bisa ngeliat gambaran ini gitu loh. Now it makes sense. Ya, kadang-kadang sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, waktu kita masih ada dalam situasi itu, kadang-kadang nggak masuk ke dalam kepala kita. Kenapa sih semesta ini naruh gue di sini? Kenapa sih Tuhan kok mengambil ini dari gue? Itu kadang-kadang sering kali gitu ya. Kita mempertanyakan hal itu di saat kita menghadapi satu masalah atau satu kesulitan. Tapi begitu udah lewat dan kita makin jauh
langkahnya melewati hal tersebut, makin kita bisa memproses hal tersebut dan bisa mencerna dan bisa memahami gitu. Oke, part ketiga. The Hierophant. Four of Cups. Ace of Wands. Yap, kalau aku lihat di sini, ini adalah kamu ingin melakukan satu revolusi, di mana ada hal-hal yang membuat kamu terikat, ya, dan kamu sudah tidak happy lagi. Buat beberapa dari kamu mungkin ini bersangkutan dengan masalah-masalah keluarga, ataupun dengan hal-hal hidup kamu. Jadi kayak ada satu perubahan dengan the way you think gitu loh. Termasuk juga dengan belief system kamu, kepercayaan kamu, keyakinan kamu gitu. Cara pandang kamu terhadap banyak hal dalam kehidupan itu banyak berubah melalui satu proses gitu ya. Melalui satu proses. Dan hal-hal yang membuat kamu kayak ini tuh terlalu old school. Ini terlalu tradisional sekali. Termasuk hal yang diturunkan misalnya dari generasi ke generasi. Contoh, misalnya kakeknya kakek gue, sama kakeknya kakek gue gitu ya. Dari situ tuh misalnya, biasanya ada itu ya. Mereka ya orang-orang yang misalnya adalah pekerja-pekerja yang bekerjanya di satu institusi, karyawan, pegawai, dan lain sebagainya. Dan pemikiran-pemikiran bahwa ya yang benar itu adalah seperti itu. Yang benar itu adalah kamu sekolah, kuliah, kerja di tempat, di perusahaan yang udah gitu loh. Itu adalah yang nyaman, habis itu menikah dan bla 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 gitu ya. Itu adalah satu mungkin struktur yang ada di dalam masyarakat. Tapi mungkin kamu ngelihat gua nggak bisa. Atau mungkin yang tadi aku ceritain dari kakek-kakek segala macam itu biasanya berpikiran seperti itu tiba-tiba muncul. Misalnya kamu adalah seorang pekerja seni, kamu orang kreatif. Aku kurang lebih memahami hal itu karena apa? Generasi-generasi sebelum aku itu ya biasanya ya itu sama gitu ya. Kerja di perusahaan, habis kuliah kerja di perusahaan dan kerja di balik meja gitu. Tiba-tiba aku dengan kerjaan kreatifku gitu ya, dari dulu aku lebih memilih seni dan memang hal seperti itu di saat kita membreak satu tradisi gitu ya, atau satu hal yang sudah berpindah dari generasi ke generasi, pun pemahaman-pemahaman gitu ya, keyakinan-keyakinan bahwa ya macam-macam lah gitu. Itu pasti akan menyebabkan satu goncangan. Ada yang tidak terima, ada yang tidak bisa mengerti, ada yang tidak yang nggak bisa memahami itu gitu loh. Pasti ada dan kita akan melihat ada pro kontra. Tapi apa? Yang kamu adalah fokuskan ya itu adalah diri kamu dan apa yang cocok untuk kamu, apa yang bisa membuat kamu lebih positif pastinya, lebih meningkat, lebih berkembang dan lain sebagainya. Karena aku lihat di sini masalah passion. Hal yang membuat kamu bergairah. Ini adalah seperti panggilan yang terus-menerus memanggil kamu untuk melakukan hal ini gitu loh. Dan kamu kayak udah nggak bisa lagi, gue udah nggak bisa lagi menghiraukan itu, gue udah harus melakukan hal itu gitu loh. Nah sebelum melakukan, yang pastinya jangan gegabah. Kembali ke sini, lakukan research, pelajari, ketahui yang benar-benar gitu ya. Dan
Kadang orang mikir, "Oh ya, gue pekerja seni," misalnya nih, "gue bisa gambar, udah gue gambar aja yang gini." Kadang-kadang, ada hal-hal mengenai itu yang untuk mensupport gitu loh, mensupport kebiasaan kita itu yang kita nggak hirauin. Karena kadang-kadang apa, untuk mengemas segala hal yang kamu karyakan, itu juga butuh pengetahuan, gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang perlu dilihat dari segala sisinya. Nggak bisa cuman terfokus saja dengan, keinginan-keinginan yang bikin kita happy, tapi juga lihat kalau memang ada prioritas di situ, kalau ada kebutuhan di situ. Gue masih butuh untuk bisa mencukupi, eee, kebutuhan gue, kebutuhan keluarga, tagihan dan lain sebagainya, ya kita nggak bisa mengalihkan pandangan kita dari yang namanya hidup ini juga butuh duit, gitu kan ya. Kadang-kadang ada orang yang, "Gue pokoknya passion gue pokoknya, ini apa yang menjadi, ya menjadi passion gue," gitu ya. Kadang-kadang lupa bahwa untuk hidup sehari aja kita mempunyai kebutuhan, bukan jadi materialistis, tetapi menjadi realistis. Maksudnya berpikir secara real. Memang butuh, tapi nanti makannya gimana? Tagihan, listrik dan lain sebagainya gimana, gitu ya. Iya kalau misalnya ada yang mensupport, kalau misalnya tidak ada yang mensupport gimana, gitu kan. Ya hal-hal seperti itu, di mana kita bisa tetap melakukan apa yang membuat kita happy atau itu yang berhubungan dengan passion-passion kita, tetapi juga bisa mempergunakan itu untuk bisa mensupport kita atau hidup kita, ya. Oke, komitmen aku lihat banyak sekali ya di sini, hint-hint mengenai komitmen. Komitmen nggak langsung yang nikah gitu ya, enggak, mungkin kamu masuk ke dalam komitmen, mungkin pada saat sekarang, "Apaan gue baru putus?" Siapa tahu siapa tahu, nggak ada yang pernah tahu, ya nggak? Ini aku lihat ya seperti itu. Oke Gemini, ini adalah pembacaan, perakiraan cuaca untuk 2021. Semoga ada yang berguna dan bermanfaat untuk kalian. Dan harapanku pastinya kalian, lancar semuanya, sukses dan kalian bisa melewati 2021 dengan baik, bahkan dengan sangat baik. Ya, sehat selalu, sampai ketemu lagi, namaste.